Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator, nama saya Syul Tumiwang dengan NIM 240711010042. Perkenalkan, nama saya Diva Kotambunan dengan NIM 240711010111. Perkenalkan, nama saya Esther Sulaiman dengan NIM 240711010100. Perkenalkan, nama saya William Turus dengan NIM 240711010052. Baik, sekarang kita masuk ke dalam judul pembahasan kami. Judul pembahasan kami adalah penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh pelaku usaha dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Namun langsung saja kita langsung masuk ke dalam latar belakang yang menjadi latar belakang dari judul makalah kami, yaitu dalam perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif, persaingan usaha yang sehat menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan efisiensi pasar. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi persaingan tidak sehat seperti monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG oleh pelaku usaha diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha secara transparan, akuntabel, dan beretika. Penerapan GCG ini atau Good Corporate Governance diharapkan dapat mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, jujur, dan berkeadilan. Baik, saat ini kita masuk pada bagian pembahasan tentang pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders. GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, GCG juga dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar beroperasi secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan GCG menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Baik, saat ini kita masuk dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam penerapannya. GCG memiliki 5 prinsip utama yang harus dijalankan. Yang pertama ada prinsip transparansi, yang kedua ada prinsip akuntabilitas, yang ketiga ada prinsip responsibilitas, yang keempat ada prinsip independensi, dan yang terakhir yang kelima ada prinsip kewajaran. Nah, kita masuk dalam prinsip transparansi itu mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan di prinsip akuntabilitas itu berkaitan dengan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan. Dan di prinsip responsibilitas atau prinsip yang ketiga itu menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Dan prinsip yang keempat itu prinsip independensi, menuntut agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan. Dan yang terakhir di prinsip kewajaran itu menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak. Nah, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Baik, kita masuk dalam tujuan dan manfaat penerapan GCG bagi pelaku usaha. Penerapan GCG memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, antara lain meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki kinerja perusahaan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan di dalam dunia usaha. Dalam pengelolaan perusahaan, dengan adanya penerapan GCG, perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh akses pembiayaan karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak eksternal. Di samping itu, penerapan GCG juga dapat meminimalisir risiko terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak lain. Selanjutnya, kita masuk dalam penerapan prinsip GCG oleh pelaku usaha.
penerapan prinsip GCG oleh pelaku usaha dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penyusunan struktur organisasi yang jelas, penerapan sistem pengawasan yang efektif, serta pelaksanaan fungsi manajemen yang profesional. Penerapan GCG juga melibatkan peran aktif dari seluruh elemen perusahaan, mulai dari direksi, komisaris, hingga karyawan. Setiap pihak harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi GCG juga menuntut adanya kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, serta etika bisnis. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan moral dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan dari hasil pemaparan materi yang telah disampaikan teman-teman saya, maka kelompok kami menarik kesimpulan yaitu penerapan GCG atau penerapan peran Good Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal itu dapat kita lihat dalam prinsip transparansi. Perusahaan dapat menghindari praktik kecurangan dan manipulasi informasi, dan dalam prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, yaitu untuk mendorong perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip independensi juga membantu perusahaan dalam menghindari praktik kolusi dan nepotisme. Sedangkan prinsip kewajaran atau fairness memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan GCG atau Good Corporate Governance dapat mencegah terjadinya praktik monopoli maupun praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, penerapan GCG atau Good Corporate Governance menjadi salah satu instrumen yang paling penting dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, adil, berkelanjutan, dan tentu persaingan usaha yang sehat. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf jikalau ada salah kata ataupun salah pengucapan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Om Ucup Pergebinasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.